berjanji tidak mengulangi. Yang ketiga menyesali, meninggalkan, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Tobat bukan. Satu lagi Bu, 4 kata Imam Nawawi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada barang-barang yang kita ambil, kita mesti pulangkan. Jangan maling sendal di masjid, tobat tapi sendal nggak dikembalikan, tobat kita nggak diterima. Ya Bu ya, paham Bu? Dan kalau ada orang kita zolimi, kita mesti minta maaf. Tobat kita nggak akan diterima kalau kita nggak minta maaf kepada orang yang kita zolimi, kita sakiti. Ya Bu. Jadi 4 syaratnya. Jadi yang pertama itu meninggalkan, yang kedua menyesali perbuatan itu, yang ketiga berjanji tidak mengulangi lagi, yang keempat kalau ada barang orang yang kita ambil kita pulangkan, kalau ada orang kita zolimi kita minta maaf. Nah, ini wajib dilakukan kalau hati kita terbebas dari buruk sangka. Seperti kata Pak Hadi tadi, penyakit hati. Tok assalamualaikum. Ini mau pinjam duit nih, utang nih, nggak tengok kan? Baru tok assalamualaikum datang ke rumah, ini mau utang nih. Ya kan Pak Haji? Sangkanya buruk aja. Ini mau utang ini. Ada dosa itu, betul kan? Belum buka pintu, belum dijawab salamnya, belum silakan duduk, ini mau utang ini. Karena tahu kita baru dapat duit harta warisan, uang banyak. Nah itu ya, untuk membersihkan hati tadi agar terhindar dari prasangka-prasangka buruk. Tobat. Yang kedua, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tadi syarat tobat dijalankan. Yang ketiga, banyak zikir kepada Allah, kemudian sholawat. Kemudian berikutnya, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah seperti sholat yang wajib, kemudian berbanyak sholat yang sunnah. Dan juga jangan lupa pakai ilmu. Inilah ilmunya manajemen kolbu, kita pahalikan. Macam mana kita mau bisa menyetir mobil atau memasak sayur kangkung kalau nggak punya ilmu, betul? Betul Bu? Macam mana kita agar hati kita terbebas dari prasangka yang buruk-buruk, iri dengki, takabur, agar hati kita bisa khusyuk, ingat kepada Allah dalam beramal ibadah, merasakan hatinya kenikmatan, kelezatan. Kalau kita nggak belajar ilmunya, kan ilmu ini kan pemandu amal, betul? Bagaimana kita mau beramal kalau nggak tahu ilmu manajemen hati? Bagaimana kita mau membersihkan penyakit-penyakit hati? Bagaimana kita mau masuk surga? Ya. Kalau ilmu tentang hati, bagaimana kita mau mengenal Allah? Bu, ma'rifatullah, mengenal Allah, cahaya ma'rifatullah, cahaya mengenal Allah. Allah akan berikan ke dalam hati yang bersih. Ya, sepanjang hati kita masih kotor, ya, penyakit-penyakit hati Allah nggak akan anugerahkan, nggak akan berikan. Ya, cahaya ada cahaya iman, ada kan? Ada cahaya ihsan, ya kan? Ada cahaya ma'rifatullah, cahaya tauhid yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Itu semua Allah berikan ke dalam hati bila hati itu bersih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Haji? Ya, orang yang ngasih bingkisan. Ya terima. Namanya diberi. Nggak boleh kita tolak. Tapi ingat, ini manajemen hatinya. Ketika kita diberi hadiah, jangan mata akal melihat yang memberi, tapi hati harus ingat kepada Allah. Pada hakikatnya Allah yang beri. Paham? Ini manajemen hatinya. Kalau hati ibu tidak menyadari dan memahami pada hakikatnya Allah yang memberi, ibu nggak akan pernah bisa bersyukur dan ibu tidak akan mengucapkan terima kasih kepada
Jadi orang yang memberi itu adalah jalan sampainya nikmat kepada kita. Belum bersyukur seseorang itu kepada Allah sebelum dia mengucapkan terima kasih kepada yang memberi. Dan harus diingat agar kita bisa bersyukur dan kita semakin mengenal dan dekat kepada Allah. Sadarkan dalam hati pada hakikatnya Allah yang memberi, Allah yang menggerakkan hatinya, betul? Sehingga sampainya nikmat kepada kita. Jadi kita tidak terlalu menghamba-hamba Dia, tidak terlalu mendewa-dewakan Dia, tidak terlalu mentuhankan Dia, betul? Betul kan? Kalau enggak, Bapak itu, iya, hebatnya, mulianya, kalau enggak ada Dia, iya, jadi kita sungkan, iya kan? Dia berbuat maksiat dan dosa pun kita nggak akan mengingatkan. Segan aku, kenapa? Karena dia udah banyak buat bantu aku, betul kan? Enggak enak aku, kenapa? Tiap kali aku dikasih uang sama dia, betul kan? Kan sering gitu kan? Situlah letak kesalahan kita ini. Karena hati, akal pikiran kita tidak menyadari hakikatnya. Sebenarnya bukan dia yang memberi. Dia hanya sebagai jalan sampainya nikmat kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Bagus nggak? Bagus nggak? Begitu juga dengan suami. Suami memberikan uang belanja, Bu. Sadarkan dalam hati, rasakan dalam hati, hakikatnya itu bukan uang suami, bukan suami yang memberi. Hakikatnya Allah. Ya. Tapi kewajiban ibu harus bersyukur, berterima kasih kepada suami. Terima kasih ya Pak, ya Bapak, ya Bang. Hati ibu terus ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dan ketika ibu tidak dikasih uang belanja, ibu nggak sakit hati, betul? Jangan betul aja, nanti di rumah sakit hati. Ibu diamalkan lah Bu. Kan ketika ibu nggak dikasih uang belanja, pada hakikatnya sebenarnya Allah yang mencegah. Kan betul kan? Kan semuanya perbuatan kita ini hakikatnya perbuatan Allah. Betul kan? Karena tenang hati kita, nggak dikasih uang belanja, udah diam. Ya, jangan merepet. Amalkan ya Bu ya. Ibu pernah bilangnya. Serahkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau nggak ada makanan, mana makanan? Tapi nggak ada uang belanja, nanti kan gitu aja. Ya, nggak perlu kita marah-marah, merepet. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Itu Pak Haji ya. Oke. Silakan tadi, bentar Bu ya. Ini dulu Bu ya. Tadi Pak ini. Silakan Pak Haji. Iya, kalau barangnya kita ambil, kalau kita nggak milih ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak zalim. Kalau zalim kita mengambil haknya. Saya tanya sama ibu, ada nggak kita ambil haknya? Saya tanya dulu. Yang namanya zalim itu kita mengambil hak orang. Kan nggak ada kita ambil haknya kan? Nah, dia kan memberi. Ya orang memberi masa kita tolak, sombonglah kita. Ya, sombonglah kita. Kecuali itu barang yang haram. Dan nggak perlu kita tanya, maaf Pak, ini haram atau halal? Sakit hati lah dia. Tapi aku maling. Ya, bentar Bu, sabar Bu ya. Hah? Ucapkan aja terima kasih, udah gitu aja. Jangan insya Allah. Kalau insya Allah, kalau kita ada yang memang nggak muncul dia, berarti kan kita sudah ini kan, sudah nggak benar hati kita kan. Nah, gitu. Ada lagi Bu? Nah, silakan Pak. Nanti setelah Bapak itu mungkin ada yang bertanya Ibu ya, saya kasih ya. Bapak ini tadi yang kedua tadi, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Kalau kita masih kehidupan ini masih berperang antara batil dengan apa di hati. Saya mau berani kita rumah di rumah dan iqbalnya masih berperang ini di hati ini. Banyak masuk batilnya. Kedua, bagaimana kita berdoa mengenai penyakit itu? Apakah saya berdoa, ya Allah sembuhkanlah atau angkatlah penyakit? Mengangkat atau menyembuhkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik kajian, menarik ya Bu ya tentang hati ya. Alhamdulillah. Yang pertama, bagaimana menjaga hati ini agar tidak berpenyakit, ya, agar bersih. Nah, cara menjaganya zikir. Nah, ingat, musuh kita ini dua. Siapa aja Bu? Setan dan nafsu. Oh, ini pintar-pintar, alhamdulillah. Jangan sombong Bu ya, jangan merasa Dibaca tadi manajemen hati. Oh, siapa dulu Ustaz? Kami banyak mengaji, udah rusak ya. Jaga hati Bu ya, ingat ya. Nah, musuh kita ini dua, setan dan nafsu. Udah. Kalau kita nggak sadar, ini dia manajemen hatinya. Kalau hati, akal pikiran kita nggak sadar bahwa setan nafsu ini selalu menggoda kita, membisikkan kita, merusak hati kita, ya. Nggak sadar kita itu, maka hati kita akan kotor. Hati kita akan berpenyakit. Makanya bentengnya adalah zikir, ingat kepada Allah. Hati kita akan bersih dan terhindar dari penyakit-penyakit hati. Itu yang utama. Nah, terus yang kedua adalah berdoa. Nah, dalam berdoa, kalau kita sakit misalnya, doa kita minta diangkatkan atau minta sembuh. Nah, diangkatkan sama minta sembuh kan sama. Nah, tinggal lagi jangan kembali ke kajian ahlikam manajemen hati. Jangan jadikan tujuan kita itu berdoa untuk terkabulnya apa yang kita inginkan. Misalnya kita sakit, jangan kita berdoa di hati akal pikiran kita sembuh sakit, sembuh sakit, sembuh sakit, sembuh sakit, sembuh sakit, terangkat sakit, terangkat sakit, terangkat sakit. Ketika kita nggak sembuh, kita akan stres. Banyak kan Bu orang yang sakit stres, banyak kan? Karena nggak sembuh-sembuh, banyak kan? Karena dia bergantung bersandar kepada doanya, kepada amal tahajudnya. Nggak apa-apa kita minta sehat, angkat penyakit yang kita minta, tapi hati, ingat Bu, praktekkan dulu ya. Hati akal pikiran kita itu bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Ketika sakit kita sembuh, kita nggak akan lupa kepada Allah. Kita semakin dekat dan mengenal Allah, dan kita akan bersyukur kepada Allah. Kita akan merasa hebat, merasa mulia, semakin bersih hati kita. Dan ketika sakit kita belum sembuh, kita akan bisa bersabar. Itu setan menjauh. Saya selalu bilang begitu sama pasien saya, setan menjauh itu nafsu jinak terkekang, sehingga kita bisa bersabar. Dan satu lagi Bu, ini tips ini Bu, ini penting Bu, tolong diamalkan. Contoh kaki kita sakit, asam urat, ya. Kemarin saya ngajar di Bumi Asri itu, saya bilang ada jemaah saya, bapak-bapak kakinya sakit, bengkak. Kemudian ditelepon saya, tolong Ustaz datang ke rumah, saya ruqyah, alhamdulillah kakinya udah sembuh. Saya heran, dia baru pulang dari Penang, Malaysia, berobat, kok pulang-pulang kakinya bengkak. Saya ruqyah, saya berikan yasin dan kursi, akhirnya sembuh. Nah, ini saya bilang, ketika kaki sakit, ini Bu tolong diamalkan. Jangan hati, akal pikiran kita terfokus kepada kaki yang sakit. Ingatlah, kalau itu yang kita lakukan, bertambah sakit kaki kita. Betul kan? Nah, Ibu ngalami iya katanya. Kalau saya praktekkan, tambah sakit lagi, dan kita akan bisa bersabar. Ya. Nah, bisa begitu, itu setan sudah masuk, itu nafsu sudah membisikkan dan merusak.
macam ya, rematik. Coba hati kita, akal pikiran kita arahkan ingat kepada Allah, zikir. Nggak akan terasa sakit itu kaki. Ini pernah saya alami dan saya praktekkan. Kepala saya kejedot, kuat kali suaranya, ya. Normalnya sakit kali itu, tapi langsung saya praktekkan ilmu saya, hati saya nggak ingat ke kepala, ke akal pikiran, tapi hati langsung saya ingat kepada Allah, berzikir. Yang tadinya terasa sakit jadi nggak sakit. Nah, coba amalkan seperti itu. Begitu juga kalau anak belum taat, anak nggak mau sholat, suami nggak mau sholat, istri nggak mau sholat, jangan hati akal pikiran bergantung bersandar fokus kepada suami yang nggak taat, anak yang nggak taat. Kalau itu yang ibu lakukan, stres. Betul, Bu, Bu, ada nggak merubah takdir Allah kalau ibu hati akal pikiran ibu fokus kepada suami yang nggak taat? Ada nggak merubah takdir Allah? Ada? Nggak ada. Ibu semakin stres. Betul? Ya, nggak akan merubah dia menjadi taat kalau ibu pikiri. Tapi hati akal pikiran ibu harus fokus kepada Allah. Allah yang memberikan hidayah. Betul? Allah yang memberikan hati dia. Betul? Nggak usah kan kita yang banyak maksiat dan saya banyak maksiat. Nabi aja pamannya nggak beriman. Betul? Istri Nabi, anak Nabi, Nabi Nuh, betul? Nggak beriman. Bapak Nabi Ibrahim nggak beriman. Betul? Istri Nabi Lut nggak beriman. Betul? Ingkar dia. Apalagi kita. Tugas kita ini bukan membuat anak itu taat. Itu wilayahnya Allah. Betul? Yang membuat taat, yang memberikan hidayah, itu wilayahnya Allah. Tugas kita itu mendidik, memberikan ilmu, menasihati. Betul? Udah serahkan semuanya kepada Allah. Tenang hati kita. Ya Allah, demi Allah tenang. Ya, stres, sengsara, menderita. Kalau kita sibuk hati akan pikiran kita terfokus kepada keburukan istri atau suami atau anak. Betul? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Nah, begitu Bu bilang, Bu. Jadi kita nggak merasa mulia, merasa hebat, merasa banyak ilmu. Semuanya Allah yang menjawab pada hakikatnya, bukan saya. Hilang kesombongan, tawadu. Tiada lagi. Masya Allah. Nikmat. Ya. Haji. Kenapa saya menanyakan yang kedua itu? Karena ada sebagian orang. Ya. Bahwa begini Pak. Karena bagian orang ada yang mengatakan begini. Ya dia disebutkan penyakitnya. Kemana Pak Haji? Kemana Pak Haji? Ada sebagian orang atas penyakit disembuhkan penyakitnya sama Allah. Ya. Tapi bagian satu lagi mengenai tadi diangkat itu sudah diangkat sebagai penyakitnya sama Allah, kemudian meninggal. Nah itu kan saya tanyakan. Iya. Bagus saja. Terima kasih banyak Allah melalui Pak Haji. Bu, saya banyak sama Ibu. Jawab ya Bu ya. Jawab ya Bu. Emang Ibu mana suaranya? Jawab ya Bu. Ya Ustaz, gitu lah. Kan udah saya kasih ilmu. Enggak mau bercanda. Bu, Ibu pilih mana Bu? Ibu sakit. Udah? Ibu sakit, kemudian Ibu semakin dekat kepada Allah, semakin rajin berdoa, semakin rajin zikir. Ketimbang Ibu sehat, tapi Ibu nggak rajin berdoa, rajin nggak zikir, semakin jauh dari Allah. Ibu pilih mana? Jawab. Pilih sakit kan? Betul ya? Betul ya? Takutnya Ibu. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah rasakan dari dalam kitab Al-Hikam, sakit yang membuat engkau dekat dan mengenal Allah, Masya Allah, dan membuat hatimu bersih, itu lebih baik ketimbang sehat membuat engkau jauh dari Allah. Betul? Makanya kalau sakit jangan minta sembuh. Siap Bu? Nah, Ibu takut-takutnya. Coba ada nggak Ustaz kajian Al-Hikam nih? Belajarlah Bu, ya. Belajar. Tengok Bu. Berapa banyak orang yang tadinya nggak mengenal Allah,
ketika dikasih sakit terucap dalam lisannya Allah, betul? Allah kakiku, Allah. Selama hidupnya dia nggak pernah menyebutkan nama Allah. Baik nggak itu? Baik nggak itu? Tengok itu. Jadi ada sekarang ya Bu ya, kalau sakit jangan minta sembuh ya, tapi minta apa? Yang terbaik menurut Allah. Dan kita pastikan kalau ini Bu, kalau sakit itu membuat kita susah beramal ibadah, ya terganggu amal ibadah kita, boleh minta sembuh. Tapi kalau misalnya sakit itu, ini kata Imam Ibnu Athaillah, kalau sakit itu masih kita bisa beramal ibadah, nggak usah minta sembuh. Karena nggak ada jaminan kalau kita sembuh kita semakin dekat kepada Allah dan mengenal Allah. Betul? Ada nggak jaminan Ibu? Nggak ada. Kan orang banyak ketika sakit aja dia ingat Allah. Betul? Ketika sembuh, boro-boro ke masjid. Senyum Ibu itu. Ya kan? Giliran nggak ada uang, ada hutang, rajin sedekahnya. Giliran lunas hutang, boro-boro dia mau sedekah. Betul? Itulah manusia itu. Ya, dia Bu ya. Ya, ada Bu, tadi pun dia bertanya di satu. Silakan Bu. Ada mic-nya, tolong biar yang dengar. Ya, alhamdulillah. Kasih Pak Haji, Pak Haji ngambilkan mic dan berpahala lagi Pak Haji ngambilkan mic-nya. Ya, semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji. Amin. Kalau nggak pakai mic kita dengar yang lain. Ya. Terima kasih Pak Haji ya. Silakan Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz di sini di halaman 3 ya. Ada Ustaz bilang. Ya, halaman 3. Di surat Yunus 59 ya Ustaz, mengenai adab kita kepada Allah. Jadi saya beberapa waktu lalu ada lihat di TV. Adab kita terhadap guru juga kan ini adab terhadap guru kan harus ada juga kan Ustaz. Kebetulan saya lihat ada guru menyuruh anak muridnya sholat, tapi anak muridnya tidak terima, ngadu orang tuanya, malah gurunya dimarahi orang tuanya, dilaporkan. Nah, satu yang ingin saya tanyakan, misalnya walaupun seperti Ustaz kan masih muda dan kita yang ibu-ibu. Jadi apakah pantas juga kita sebagai orang tua bisa lebih tinggi suara kita dari Ustaz gitu? Itu kita kan suatu adab. Nah, yang saya tanyakan adab kita kepada guru, apalagi guru kita orang tua. Jadi adab kepada guru samakah artinya adab kita kepada Allah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, Masya Allah, tabarakallah, bagus pertanyaannya. Kasih Ibu Haja ya, semoga Allah membalas kebaikan Ibu Haja. Ya, adab kita kepada guru dan juga adab kita kepada Allah. Ya, orang tua ada 3. Ada berapa Bu orang tua? Ada 3. Yang pertama orang tua kandung, yang kedua mertua, yang ketiga guru, ustaz. Jadi ilmu kita tidak akan berkah, ya, nggak akan berkah, nggak akan bermanfaat, nggak dan berfaedah kalau kita nggak ada adab kepada guru, apalagi kepada Allah. Bagaimana contohnya adab kepada guru, kepada ustaz? Kalau ustaz lagi ceramah jangan ngobrol di belakang, kan gitu. Kemudian kalau misalnya bertanya, suara jangan tinggi-tinggi, kan gitu. Semua orang tua juga begitu. Kemudian apalagi jangan sampai menyulitkan ustaz dalam pertanyaannya, jangan mendebatnya, kan gitu. Kemudian apalagi misalnya kalau misalnya ustaz meminta jemaahnya untuk menjawab, ya dijawab, kan gitu. Dan adab kita kepada Allah bagaimana? Misalnya dalam berdoa, kalau berdoa adabnya kita menghadap kiblat, ya kan? Itu contoh-contohnya. Jadi adab itu di atas ilmu, betul kan? Orang yang berilmu nggak ada adab, ilmunya 0, betul? Ya, adab akhlak
Makanya ilmu manajemen hati ini itu kan ilmu akhlak nih juga. Orang yang nggak belajar manajemen hati, nggak belajar tasawuf ini, itu dipastikan akhlaknya itu kurang. Ya, Bu, oh Bu, nah, itu termasuk adab Bu. Ditanya Bu, ya gitu, jangan diam aja, langsung kita praktekkan. Ya, termasuk adab itu. Nah, Bu, oh Bu, ya alhamdulillah. Adab akhlak dari mana lahirnya? Dari mana Bu? Termasuk juga tuh adab, ditanya dijawab, kali nggak tahu. Dari mana ada lahirnya? Di hati, betul. Makanya agar beradab kepada Allah, ya, dan beradab kepada makhluk, beradab kepada orang tua, sopan santun, tata krama, ya. Bereskan hati, bersihkan hati. Orang yang hatinya nggak baik, hatinya kotor, dipastikan itu adabnya kepada Allah itu kurang baik. Misalnya sholat nggak pakai peci, itu kan adab, bukan wajib kan? Sholat hanya pakai singlet, sah nggak Bu sholatnya Bu? Sah nggak sholatnya Bu? Halo, sah nggak sholatnya? Sholat pakai singlet aja, sah nggak sholatnya? Sholatnya sah, tapi apakah beradab? Ah iya, pintar Bapak Haji ya, perempuan nggak sah. Pintar Pak Haji ya, perempuan nggak sah. Ya kan, sahnya sholat, ya sholat sahnya sholat, sholatnya sah laki-laki. Tapi apakah beradab? Dia ke rumah mertuanya pakai baju rapi, ke kantor pakai baju rapi, tapi menghadap Allah yang maha suci, yang maha mulia pakai singlet, kan kurang beradab. Kok masalah saya sah? Semuanya menutup aurat, kan gitu kan? Nah, jadi kesimpulannya ya ada akhlak itu lahir dari hati yang bersih. Ini juga kita termasuk nih Bu, belajar adab dan akhlak. Kayak tadi kan berdoa, kan kurang beradab. Ya Allah, aku punya hutang ya Allah, besok jatuh tempo, besok lunasi ya Allah ya. Bu, beradab nggak itu Bu? Beradab nggak? Oke, kita ngatur Allah, suruh besok lunasi utang kita. Coba, memang tidak berdosa, tidak haram. Tapi kok kayak kawan gitu Allah sama kita, ya kan? Kayak kita perintah-perintahkan, besok ya Allah ya, besok ya. Karena besok ya Allah, jatuh tempo ya Allah. Kalau nggak aku nanti diuber ya Allah. Coba, bukan kita yang ngatur Allah, ya Allah yang ngatur kita. Suka-suka Allah. Nah, kapan dikasih lunasnya utang itu? Itu kurang beradab. Dan banyak lagi nanti kan kita pelajari itu adab-adab kita sama orang tua di sini, ya, sama sesama kita, sama kepada Allah. Kalau adab kita, akhlak kita sudah bagus, ya, tanpa pun kita minta Allah akan kabulkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, jawablah Bu, apa jawabannya? Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah gitu ya kan? Kan kita dikatakan pelit ya kan kalau kita nggak menjawab. Soalnya lagi ya Bu ya. Rasulullah SAW bersabda, nah gitu belajar ya. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang sibuk berzikir sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku, kata Allah, maka akan aku berikan yang lebih banyak, yang lebih berharga, yang lebih mulia daripada orang yang meminta. Tengok itu. Maka sibukkan aja kita adab kita kepada orang tua, kepada makhluk yang lain, kepada Allah. Nanti Allah akan kasih tanpa pun kita meminta. Bu, satu lagi, Bu, oh Bu, ada nggak kita minta jantung kita berdetak? Tolong jawab. Ya Allah, detakkan jantungku ya Allah. Kalau nggak aku mati ya Allah. Ada kita minta Bu, tapi Allah kasih, betul. Itu menandakan banyak yang nggak kita minta, tapi Allah kasih, betul. Masya Allah, tabarakallah. Makanya jangan sibuk meminta, tapi bukan berarti nggak boleh meminta. Sibuklah
Sibukkan diri kita pantas untuk terkabulnya doa. Bagaimana caranya? Tolong jawab Bu. Sibukkan diri kita agar pantas Allah mengijabah doa kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Pak Haji? Pintar Pak Haji. Senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, perbaiki amal dengan ilmu, ya kan, bersihkan hati, perbaiki bacaan, perbaiki sholat, ya kan. Jangan kita sibukkan banyak doa, ya. Sementara ibadah kita berantakan, bacaan berantakan, belajar Al-Quran, tajwid. Maka kita ada makanan yang haram, masih menggibah, masih berbuat maksiat dan dosa. Paham ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nikmat kali sudah jam 7. Gimana? Lagi doa. Doa ya. Alhamdulillah doa ya. Masya Allah nikmatnya. Alhamdulillah. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan mulia Syekh Qadir, dengan keberkahan mulia Syekh Imam Ma'atay Sakana. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami orang yang saleh dan salehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah ya Allah. Tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselawat kepada Rasulullah ya Allah. Ya Allah ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini ada yang sakit, mohon ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, beri kesembuhan kepadanya ya Allah. Dan bila ada di antara mereka mendapat kesulitan hidup, mohon ya Allah, mudahkan kesulitannya ya Allah, angkat kesulitannya ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, jaga hati kami ya Allah, jauhkan kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah, mohonlah ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah hati yang bersih ya Allah, hati yang tanpa penyakit ya Allah, hati yang mengenalmu ya Allah, hati yang dekat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.